Hai guys, kembali lagi di channel saya, channel Doyer Haryadi Simanjuntak ya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menggunakan timer counter 0 AVR 328 yaitu part 6 ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 4 hal penting. Yang pertama itu arti timer. Arti timer counter interrupt 0. Yang kedua jenis counter interrupt 0. Yang ketiga prescaler. 4 coding di Arduino. Oke. Mari kita saksikan videonya. Arti timer counter interrupt 0 itu adalah sebagai penghitung waktu ya, yang ini. Jadi kalau kita punya stopwatch dan timer, di Arduino juga punya stopwatch dan timer. Bedanya mungkin ticknya ya, untuk time base-nya. Karena dia adalah timer counter interrupt 0, maka dia menghitung dari 0 sampai 255 alias 8 bit. Mikrokontrol yang saya jelaskan di sini adalah jenis AVR 328 yang ada di Arduino Nano. Ini tidak lain, udah sering kalian gunakan ya, yaitu dengan fungsi delay yang ini. Ini biasanya fungsi dasar, kalau tidak salah ada di contoh Arduino library. Contohnya yaitu dengan nama blink ya. Digital write arti alias pin 4 high hidup selama 20 milisekon, lalu dimatikan selama 20 milisekon dan berulang-ulang di loop ya. Nah, delay 20 ini tidak lain adalah timer counter interrupt 0 atau menghitung dari 0 sampai 255. Jenis loop ini disebutlah dia jenis software yang ini. Oke. Nah, dimana saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakannya dengan cara mengakses langsung memori registernya ya. Supaya apa? Supaya mempercepat kinerja Arduino dan tidak lama ya, lebih cepat dia dieksekusi. Nah, sementara yang di sini itu bisa kita gunakan, dia tidak dalam bentuk software, yaitu dalam bentuk hardware. Artinya ketika kita tekan di sini terjadi interrupt ya, lalu si interrupt mengeksekusi yang ini. Nah, untuk melacak waktu yang ada di pelacak waktu di Arduino itu dia menggunakan kristal 16 MHz. Nah, getaran kristal itulah yang digunakan untuk men-tracking waktu atau untuk melacak waktu dari getaran kristal tersebut. Dari kristal tadi bergetar, kita katakanlah denyut, dia berdenyut. Denyutnya itu 16 juta tiap detik. Nah, setiap denyut itu dipakai untuk mengcounting atau menghitung atau menginkremen atau menaikkan hitungan 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, jarak antara 1 ke 2 dan 2 dan ke 3 itu secara tanpa prescaler nanti saya jelasin, yaitu 1 dibagi 16 MHz atau 1 dibagi 16 juta kali getaran. Nah, dia setiap pulsa high dan pulsa low atau denyut high dan denyut low, dia menghitung 1. Jenis counter interrupt 0 8 bit AVR 328 ini ada 4 jenis mode yang ditawarkan lah ya, yaitu jenis normal mode yang akan saya jelasin, CTC mode atau clear timer on compare. Ini tidak saya jelasi dalam video ini, nanti bakalan saya jelasi kalau misalkan saya sempat. Lalu fast pulse width modulation mode atau pulsa lebar pulsa cepat ya, PWM cepat, atau fase correct PWM mode atau sudut fase dari pulsa PWM itu dikoreksi, artinya dia lebih baik dan tidak ada glitch. Sekarang kita bahas yang jenis normal mode. Karena kita bicara AVR 328 atau Arduino Nano, maka dia punya frekuensi clock atau frekuensi kristal 16 MHz. Dan dari 16 MHz ini bisa kita dapatkan time base-nya atau tick-nya, yaitu sekitar setiap 62,5 nanosekon. Saya jelasin sekali lagi. Setiap denyut 1 dan 0, dia menghitung 1. Denyut 1 dan 0 selanjutnya dia hitung 2. Jadi jarak antara 1 ke 2 itu adalah 62,5 nanosekon. Nah, normal mode ini dia akan menghitung dari 01 sampai 255, lalu balik lagi ke 1 dan seterusnya. Dia menghitung terus menerus. Nah,
pada saat dia menghitung dari 1 sampai ke 255, lalu 255 balik lagi ke 1, disebut dia overflow. Ya. Nah, overflow inilah yang kita pakai nanti untuk membuat delay. Kalau misalkan saya grafikkan si normal mode ini, dia akan menghitung dari 1 sampai 255, lalu reset. 255, lalu reset. 255, lagi, lalu reset, dan seterusnya. Oke? Jadi kalau misalkan dia full sampai 255, maka dibutuhkan waktu 255 dikali 62,5 nanosekon. Disebutlah dia maksimum ya, periode maksimum di sini. Dari jarak dari sini sampai kemari itu adalah maksimumnya, dari sini kemari itu adalah minimumnya, yaitu 62,5 nanosekon. Sekarang kita masuk pembahasan prescaler. Prescaler itu adalah perlambatannya. Kalau yang tadi setiap 62,5 nanosekon itu dia menginkremen atau menaikkan 1 ke 2, 2 ke 3, itu kan sangat cepat ya. Jadi dibutuhkan yang namanya prescaler. Nah, fungsi prescaler itu adalah untuk memperlambat ya. Jadi ada beberapa prescaler yang ditawarkan AVR328 atau alias Arduino Nano, yaitu no prescaler, prescaler 1, 8, 64, 256, 1024. Maksudnya apa? Yang ini. Kalau yang pertama itu no prescaler artinya dia stop. Timer counter interrupt nolnya stop, tidak menghitung dan tidak memerintahkan timer overflow untuk bertindak. Jadi dia stop sama sekali. Itu diisikan nanti di TCCR 0B ya, register memorinya di TCCR 0B. Nah, kalau dia prescaler 1, itulah yang ini yang saya jelasin tadi, setiap increment 1 dia waktu yang dibutuhkannya adalah 62,5 nanosekon. Kalau dia prescaler 8 artinya adalah increment satunya meningkat menjadi 62,5 nanosekon dikali 8. Maksudnya apa ini? Kalau secara counting nanti begini. Kalau misalkan yang di prescaler 1, dia setiap denyut 1 0 atau setiap denyut dia 1 0 ya, dia menghitung 1, maka dia prescaler 8 setiap 8 denyut. 1 2 3 4 5 6 7 8, dia baru menghitung 1. 8 selanjutnya dia menghitung 2. 8 denyut selanjutnya menghitung 3. Artinya dia semakin lama ya. Nah, jadi karena dia semakin lama, ada yang namanya nilai minimum delay, maksimum delay yang bisa digunakan atau yang bisa dibuat si prescaler 8 ya. Yaitu kalau dia minimum delay 62,5 nanosekon dikali 8. Yang ini bisa kalikan sendiri ya. Nah, kalau dia maksimum, artinya delay maksimum yang bisa dia gunakan adalah 62,5 nanosekon dikali 8 dikali 255. Dia bisa membuat delay senilai ini. Nah, kalau dia prescaler 64, penjelasannya sama kayak tadi. Setiap denyut 64 baru dia menghitung 1. 64 selanjutnya dia menghitung 2. Oke, teman-teman, paham sampai di sini ya. Jadi saya tuliskan aja di sini ada beberapa prescaler dan perhitungannya ya. Jadi delay minimum dan delay maksimum. Kalau dia prescaler 8 itu, delay minimum yang bisa dia buat itu adalah 0,5 mikrosekon. Ya, dengan perhitungan ini tadi rumusnya time base atau tick dikali prescaler. Kalau dia delay maksimum yang bisa dia buat dengan prescaler 8 itu yang di timer counter interrupt 8 itu yaitu 250 mikrosekon. Tinggal dikali 255. Semakin lambat ya. Demikian seterusnya kalian lihat ini semua. Oke, supaya bisa lebih dapat feel-nya itu kita buat contoh. Misalkan kita sederhanakan aja lah, on off ya. Off 10 milisekon, on 10 milisekon di port D misalkan. Prescaler berapakah yang cocok untuk membuat kasus ini? Nah, kalau kita lihat-lihat semua di sini, ini 0,5 mikrosekon terlalu kecil, maksimumnya 250 mikrosekon terlalu kecil yang ini ya. Jadi kita pilih mana yang sama dengan ini atau di kisaran 10 milisekon, yaitu yang ini. Jadi prescaler yang kita pakai itulah 1024, oke? Kira-kira kalian paham ya. Jadi delay nanti itu misalkan LED port D4 on,
10 milisekund. Jadi delaynya itu adalah menggunakan prescaler 1024. Jadi si normal mode ini dia hanya menghitung dari 0 sampai 255 lalu balik lagi ke 0, atau dari 1 sampai 255, dari 1 sampai 256 balik lagi ke 1. Itu disebut dengan normal mode. Untuk mengaktifkan si normal mode tadi itu ada beberapa memori register yang akan kita aktifkan. Yang pertama itu adalah TCCR0A, atau kepanjangannya adalah Timer Counter Control Register 0A. Jadi kita setting dia semua 0. Kenapa? Karena 0 kita isi semua di sini itu bicara dengan normal mode. Kalau kita lihat di sini, nah ini, yang ini teman-teman nampak ya. Ini apa disebut dengan normal mode. Jadi katanya di setting WGM01 dan WGM00 kita setting 0 dua-dua, dan WGM02 kita setting 0. Ini ada di Timer Counter Control Register B. Yang 2 biji ini ada di Timer Counter Control Register A. Jadi singkatnya si kita set dia 0, si TCCR 0A. Nah, si WGM02 tadi yang saya sebut itu ada di sini. Itu pun kita setting 0. Nah, singkat kata yaitu TCCR 0B itu untuk men-set prescaler ya. Sekali lagi, kalau dia di setting 0 di TCCR 0B semuanya, artinya timer stop ya. Nah, kalau di setting 1, prescalernya 1, di setting TCCR 0B itu di OR sama dengan 010 atau 10 begini, maka dia prescaler 8. Tinggal lihat aja deh ya. Atau saya tunjukkan aja. Nah, ini. Kalau dia di setting 001 itu no prescaling ya. No clock itu 0 semua. Yang prescaler 1 itu no prescaling. Yang 10 itu adalah prescaler 8 dan seterusnya. Tinggal lihat ininya aja ya. 101, 100 alias 3 bit sebelah kanan yang diisi. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah TMSK0. Apa ini TMSK0? Fungsinya adalah, atau kepanjangannya dulu, Timer Mask 0. Jadi dia untuk mengaktifkan timer overflow. Nah, pada saat dia melimpah dari 0 ke 255, kita ingin reset timer overflow-nya. Ini pun sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya, boleh kalian cek di setting 1. Oke, sekarang kita lihat bagaimana mengimplementasikannya ke Arduino IDE. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengimplementasikannya ke Arduino IDE dengan jenis normal mode dengan kondisi software ya. Saya simpan dulu nih. Saya tunjukkan dulu yang timer stop ya. Apakah dia jalan juga? Lihat, timernya stop. Tidak jalan sama sekali kan? Sekarang saya aktifkan yang prescaler 1. Saya upload. Dia akan lebih cepat. Artinya dia menghitung setiap 62,5 nanosekund. Dia menghitung satu. Nah, lihat ini, bandingkan nanti ya. Dia sangat cepat. Supaya bisa melihat perbandingannya, saya ganti prescalernya menjadi 1024.
Yang ini saya disable dulu. Tadi flickeringnya atau kedipannya agak cepat ya. Sekarang kita lihat yang 1024. Ups, saya tuh jauh lebih cepat dari yang tadi ya. Maksudnya jauh lebih lambat ya. Ini. Oke. Dia seolah-olah tidak nampak, tapi itu perbedaannya sangat jauh ya dengan yang ini. Kalau yang ini setiap 62,5 nanosecond menghitung satu, lalu overflow dia dikali 62,5 dikali 255, maka yang 1024 adalah setiap 1024 kali 62,5 nanosecond dia minimum, lalu maksimum dia akan overflow di 1024 dikali 255. Oke. Nah, sekarang tadi sudah saya upload. Nah, saya kira sampai di situ aja teman-teman ya video saya ya. Mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Nah, ini bisa kita tambahkan sekali lagi resolusinya, atau kita perlambat lagi ketikannya, atau kedipannya, dengan cara membuat resolusi. Itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh atau saran untuk membuat video tersebut ya, untuk memperbesar resolusinya, boleh komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.